Miska kembali menyaksikan keromantisan mereka berdua di depan matanya. Walaupun sekarang hatinya terbakar, dia bisa bersikap tenang. Masalah pekerjaan sih tidak ada, hanya saja ingin berkonsultasi dengan Pak Fabian di sini. Sekalian kan ketemu sambil fitness. Celoteh Miska menampilkan wajahnya yang biasa saja, hanya sengaja tersenyum mengejek dia. Obrolan mereka belum terlalu panjang, tapi Maya menghampiri Anya dan memberikan ID card fitness. Kok malah pada kumpul di sini sih? Kenapa kita nggak langsung masuk aja? Yang lain sudah menunggu loh, ajak Maya, kemudian menggandeng Anya. Tapi yang digandeng tidak rela, harus melepaskan pelukannya dari Fabian. Setelah Anya dan Maya tidak terlihat, Miska mendekati Fabian yang hendak mengikuti jejak sang istri. Jahat kamu, Bi, kenapa kamu lakuin ini sama aku? Katanya hanya ketemu. Ya sudah, dan satu lagi, aku minta tolong sama kamu, jangan hubungi aku lagi. Kalau kamu gak mau nurutin permintaanku, akan kukirimkan video kita bercinta sama Anya. Ingat itu, Bi, sekarang tergantung kamu, ancam Miska dan segera memasuki tempat fitness meninggalkan Fabian yang berkeringat dingin akibat ancaman Miska. Sayang, kamu kok lama sih? Jangan bilang dia genit sama kamu, bisik Anya ketika Fabian menghampirinya. Haha, enggak sayang, tenang aja, ucap Fabian yang setia di samping Anya ketika melakukan olahraga. Beberapa anggota yang ada di tempat itu tidak berhenti mengagumi tubuh Fabian yang atletis itu. Otot tangannya begitu kuat, membuat siapa saja akan jatuh cinta. Sekalipun itu Anya yang masih terus mengagumi suaminya itu. Ketika mereka semua sudah selesai berolahraga, saatnya berkumpul dan berbincang-bincang. Sementara Fabian menunggu di luar. Karena semuanya berkumpul, inilah saatnya Maya membahas pesta ulang tahun Anya, di mana dan kapan akan dilaksanakan. Banyak saran dari para anggota, tapi mereka harus mencocokkan jadwal suami mereka masing-masing. Bagaimana kalau Sabtu minggu depan? Kan masih ada waktu untuk ngosongin jadwal. Kalau tempat sih kita ke Bali aja, yang seru, ya enggak? Tanya Maya kepada teman-temannya yang lain. Sepertinya mereka semua tidak keberatan. Di tengah obrolan mereka, Miska diam-diam keluar dari ruangan menuju ke luar. Dia berniat mencari Fabian. Karena tidak menemukan Fabian dan waktunya terbatas, Miska akhirnya menelpon Fabian. Halo, ada apa? Jawab Fabian ketus. Dengan mendengar suara samar Fabian di toilet, Miska menoleh melihat sekitarnya. Setelah aman, dia masuk ke dalam toilet. Laki-laki yang di situ ada Fabian. Fabian terkejut mendapati Miska sudah memeluknya di sana. Berbarengan dengan datangnya suara orang akan masuk ke toilet. Fabian buru-buru menarik Miska ke dalam salah satu bilik kamar mandi. Jantung Miska berdetak kencang melihat Fabian dari dekat. Perasaannya masih sama seperti dulu, selalu memuja Fabian dengan segala kelebihannya. Momen ini dimanfaatkan oleh Miska untuk menyentuh Fabian lebih intens. Karena Miska bergerak menyentuhnya terus, Fabian sampai terjatuh dan duduk di WC duduk. Miska pun kemudian ikut duduk di pangkuan Fabian. Fabian menepis tangan Miska yang sedari tadi menyentuh pusakanya. Namun perempuan itu tidak merasa terbebani dan melakukannya lagi walaupun ditolak. Alhasil Fabian hanya bisa melengos menatap dinding pembatas dan tak sudi menatap Miska. Kali ini Miska mencoba mencium bibir Fabian yang ia rindukan, tapi wajahnya dicengkram oleh Fabian yang sudah muak dengan tingkah Miska itu. Fabian berdiri tepat di depan pintu hendak membukanya, tapi ditahan oleh Miska. Fabian tidak peduli dan tanpa ragu membuka pintu bilik toilet itu. Karena masih ada orang, dengan terpaksa Miska masih terjebak di dalam bilik sementara Fabian menuju mobilnya. Tak beberapa lama, Anya dan teman-temannya sudah keluar dari tempat fitness itu. Fabian melambaikan tangannya ke arah Anya dan dibalas oleh sang istri. Sialan, Miska berhasil memancingku, gumam Fabian sambil memasuki mobilnya, diikuti Anya yang berpamitan dengan teman-temannya. Sayang, bajumu seksi banget sih, laki-laki di sana tadi sampai ngelirik-lirik kamu.
Masa sih? Haha, kamu cemburu ya? Tentu saja aku cemburu, karena yang boleh lihat tubuhmu ya cuman aku, jawab Fabian sembari menyambar pipinya, mendekatkan dengan wajahnya kemudian mencium bibir ranum istrinya itu. Bi, aku tidak bisa bernafas, teriak Anya setengah kesulitan mengatur nafas. Maaf ya sayang, habis aku gemas, ucap Fabian ringan yang menyulut amarah Anya. Sepertinya gerak-gerik Fabian mencurigakan. Dia tadi juga kehilangan jejak Miska di ruangan. Ketika mobil mereka melaju meninggalkan tempat fitness, Sarip menelpon Miska. Walaupun enggan menjawabnya, Miska harus menjawab telepon itu karena mungkin penting. Iya, ada apa sayang? Jawab Miska yang membuat teman-temannya menoleh ke arahnya. Mereka bertanya-tanya, sayangnya dipanggil Miska itu Sarif atau bukan. Pasalnya dengan kembalinya Miska ke Jakarta tanpa suami dan anak, menyulut gosip mereka sebenarnya sudah bercerai. Kok ketus gitu? Aku sudah di rumah, kamu di mana? Tanya Sarif yang baru sampai di Jakarta. Miska sebenarnya tahu Sarif akan ke Jakarta mengingat ada masalah dengan perusahaan suaminya itu. Udah sampai ya? Udah sampai ya? Sebentar lagi aku pulang. Aku masih di tempat fitness, ucap Miska sambil melenggang menuju mobilnya. Guys, duluan ya, ucapnya sebelum berpisah dengan teman-temannya. Sedangkan mereka yang dipamiti sesudah itu bergosip ria. Jeng, ternyata nggak cerai. Iya bener, tapi kok bisa ya abis lahiran anaknya ditinggal gitu? Biasalah Jeng, dia kan emang wanita karir. Melahirkan cuma formalitas aja kan. Begitulah obrolan ibu-ibu sosialita itu. Sesampainya di rumah, ketika masuk ke dalam, Miska tak menemukan Syarif. Dia langsung menuju ke kamar. Dan benar saja, tebakan dia kalau Syarif sedang istirahat di kamarnya. Aku kira kamu besok kesini, nya, ucap Miska meletakkan tas fitnessnya, sedangkan Syarif beranjak dari ranjang dan mendekati istrinya itu. Aku kan mau ketemu kamu dulu, sudah kangen, jawab Syarif sambil mencium pundak istrinya dari belakang. Miska yang sedikit risih perlahan menghindar. Temannya aku berenang, tegas Syarif yang tahu penolakan Miska terhadapnya. Dia bertekad mengajar Miska di kolam renang. Syarif duluan yang ke kolam renang. Kini Miska menyusulnya hanya dengan menggunakan itu. Syarif yang melihat itu dengan mulut terbuka, tanda dia siap memangsa. Kalian semua pergilah, perintah Miska kepada pelayannya di sekitar sana untuk menuju ke ruangan mereka masing-masing. Miska takut pelayannya nanti akan malah melihat Syarif memangsanya. Dengan wajah menggoda, Miska turun ke dalam air dan berenang menghampiri Syarif di tengah kolam. Ketika mata mereka bertemu semakin dekat, Syarif menarik pinggang istrinya dengan keras, membuat Miska sedikit kesakitan. Setelah merasakan hawa panas, dia mencium bibir Miska perlahan semakin dalam. Setelah itu, ciuman turun ke leher wanita seksi yang dinikahinya selama beberapa tahun itu.